Baiklah, di sini kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi kepada seluruh peserta acara Pekan Riset Ekonomi tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ardita Nabela Stumarang dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Imam Hafid Primayoga selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara Technical Meeting Pekan Riset Ekonomi 2023 ini dari awal hingga akhir. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Kak Rani selaku Ketua Bidang Akal BEM FEB Undip beserta jajarannya, Kemudian yang saya hormati, Kadongan Basar selaku Ketua Pelaksana Pekan Riset Ekonomi 2023 beserta jajarannya. serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa beserta bimbingan dalam acara Pekan Riset Ekonomi tahun 2023. Penelitian menuntut mahasiswa agar cerdas, kritis, dan kreatif dalam menjalankan perannya sebagai agent of change. Dalam membentuk generasi mahasiswa yang cerdas, kritis, dan kreatif, tentu diperlukan suatu tahapan kaderisasi yang terintegrasi. BEM FEB Undip berupaya mewujudkan peran tersebut melalui Pekan Riset Ekonomi tahun 2023. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini agar acara dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Acara pertama yaitu pembukaan oleh MC. Kedua ada doa pembuka. Ketiga ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Undip. Keempat ada sambutan Ketua Pelaksana Pekan Riset Ekonomi 2023. Kelima ada sesi pemaparan materi dan tanya jawab peserta. Keenam ada penutupan oleh MC. Dan acara terakhir ada doa penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, memasuki acara kedua pada pagi hari ini, marilah kita awali bersama-sama technical meeting kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa tidak pernah selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Diponegoro. Kepada operator, kami persilahkan.
Baiklah, terima kasih untuk operator. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, marilah terlebih dahulu kita melakukan sesi dokumentasi. Untuk panitia dan peserta, kami himbau untuk menyalakan kamera dan juga untuk operator kami himbau untuk membantu kami untuk melakukan sesi dokumentasi. Untuk para peserta, kami himbau untuk segera menghidupkan fitur kamera. Oke, mungkin teman-teman yang lain boleh banget nih buat on cam dulu, biar kita dokumentasi sebentar aja kok teman-teman. Oke. Untuk teman-teman yang belum on cam boleh banget nih langsung on cam biar kita langsung dokumentasi sekarang. Oke. Oke, mungkin, udah banyak nih dari teman-teman yang on cam, mungkin kita tunggu sampai jam 10.27 ya teman-teman. Oke, ini udah pukul 10:27, mungkin kita mulai aja, sesi dokumentasi kita. Kepada operator kami persilahkan untuk, membantu dalam menjalankan sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman, boleh menampilkan senyum terbaiknya ya. Oke, kita dokumentasi, 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman, 1, 2, 3. Oke, baiklah. Terima kasih operator yang sudah membantu jalannya dokumentasi dan terima kasih juga kepada semua panitia serta peserta yang telah menjalankan sesi dokumentasi. Baiklah, memasuki acara berikutnya adalah kata sambutan dari mungkin orang yang kita tunggu-tunggu di Pekan Riset Ekonomi 2023 ini, yakni Ketua Pelaksana Pekan Riset Ekonomi 2023. Kepada Saudara Dongan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman MC atas kesempatan saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, yang terhormat kepada Karani selaku Kabid Apel beserta para jajarannya, dan juga kepada seluruh teman-teman panitia yang telah mengeluarkan tenaganya juga kerja kerasnya untuk menyiapkan acara ini dengan baik. Dan yang saya banggakan pula kepada seluruh peserta bimbingan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat.
Nah, teman-teman mungkin singkat aja ya dari aku mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini dan menjadi bagian untuk peserta bimbingan Pekan Riset Ekonomi 2023. Kiranya di Pekan Riset Ekonomi 2023 ini dapat menunjukkan kemampuannya, menunjukkan skill-nya untuk dapat menulis karya tulis ilmiah dari teman-teman. Nah, kepada teman-teman yang mungkin sudah sering latihan atau sering mengikuti LKTI, bisa di momen ini memaksimalkan pengetahuannya dalam menulis karya ilmiah dan menghasilkan karya ilmiah yang menarik gitu teman-teman. Dan berkesempatan untuk menjadi juara dalam penulisan Pekan Riset Ekonomi di kesempatan 2023 ini. Dan kepada teman-teman yang mungkin baru mencoba atau masih awal atau masih persiapan awal ya, kiranya di bimbingan 1 sampai bimbingan 4 itu bisa memaksimalkan pengetahuannya untuk belajar bersama-sama di bimbingan ini. Nah, mungkin itu aja dari aku. Jangan lupa terus maksimalkan karya kalian karena di akhir kami panitia akan mengapresiasi karya teman-teman dan juga keaktifan teman-teman ya selama bimbingan 1 sampai ke 4 nantinya. Nah, terakhir banget aku mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengeluarkan tenaganya untuk mengeluarkan kemampuannya untuk bisa menyiapkan acara hari ini. Sekian dari aku segala kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih untuk Kak Dongan buat kata sambutannya yang sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi yang kita tunggu-tunggu nih, yakni pemaparan materi technical meeting pada pagi hari ini. Untuk sesi ini, saya serahkan langsung kepada tim acara. Kepada tim acara dan operator yang membantu, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya aku mau confirm dulu apa suara aku udah jelas. Sudah. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya aku Fafa dari staf acara. Di sini aku akan memaparkan materi technical meeting terkait dengan Pekan Riset Ekonomi dan rangkaian-rangkaian apa aja yang bakal teman-teman ikutin nantinya selama proses bimbingan. Baik, mungkin langsung aja kita mulai ya. Boleh next? Baik, yang pertama, di sini ada rules technical meeting pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta wajib hadir pada technical meeting minimal 10 menit sebelum acara dimulai. Peserta wajib menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum on cam dan belum menggunakan virtual background, bisa nih langsung aja on cam dan menggunakan virtual background. Yang selanjutnya, peserta tidak diizinkan mengaktifkan mikrofon sampai panitia memberikan izin. Selanjutnya, jika memiliki pertanyaan, nanti akan ada sesi tanya-jawab setelah pemaparan materi, di mana peserta dipersilahkan menggunakan fitur raise hand, kemudian menunggu hingga diizinkan on mic oleh MC. Yang selanjutnya, pastikan kuota atau jaringan internet peserta aman selama mengikuti technical meeting hingga akhir, agar nanti selama mengikuti technical meeting ini bisa berjalan lancar. Dan yang terakhir, peserta jangan lupa untuk menangkap layar atau screenshot saat acara technical meeting berlangsung, karena bukti screenshot nanti dibutuhkan untuk bukti absensi. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk screenshot karena nanti di bagian absensi dibutuhin nih screenshotnya. Oke, boleh next. Nah, sebelumnya aku mau kasih penjelasan dulu sebenarnya itu PRI itu apa gitu ya. PRI sendiri merupakan Pekan Riset Ekonomi, merupakan kegiatan kompetisi dan bimbingan dalam bidang karya tulis ilmiah yang berbasis riset. Kegiatan ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Nah, puncak dari event PRI ini adalah conference, di mana nantinya pada saat conference salah satu karya terbaik dari peserta bimbingan akan dipresentasikan pada saat conference. Boleh lanjut? Selanjutnya adalah tema besar atau grand tema dari Pekan Riset Ekonomi tahun 2023 kali ini. Nah, kami mengambil tema optimisasi peran mahasiswa dalam partisipasi Pilpres tahun 2024 sebagai upaya pembangunan perekonomian bangsa demi mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Boleh next.
Baik, selanjutnya adalah subtema yang nantinya bisa dipilih oleh peserta bimbingan pekan riset ekonomi. Yang pertama ada hukum dan kebijakan, yang kedua ada teknologi dan society 5.0, yang ketiga ada pembangunan nasional, yang keempat ada bisnis dan keuangan, yang kelima ada akuntansi pemerintahan, dan yang terakhir ada ekonomi UMKM. Nah, subtema ini nantinya bisa dipilih salah satunya oleh peserta bimbingan pekan riset. Yang nantinya ini menjadi tahap awal sebelum kalian melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya pada saat bimbingan. Seperti itu. Boleh lanjut? Selanjutnya, ini ada timeline dari rangkaian bimbingan pekan riset ekonomi. Yang pertama nantinya pada awalnya ada bimbingan pertama, yaitu yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023. Selanjutnya ada bimbingan kedua, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023, dilanjutkan dengan bimbingan ketiga, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023, dan ada bimbingan yang terakhir, yaitu bimbingan keempat, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, dan yang terakhir adalah acara puncaknya, yaitu conference yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 17 September tahun 2023. Mungkin untuk jelasnya akan dijelaskan di next slide. Oke, boleh kita next. Nah, seperti tadi yang udah kita lihat di timeline, rangkaian pertama yang wajib diikuti oleh peserta bimbingan riset ekonomi yaitu bimbingan. Nah, bimbingan itu kayak apa, ngapain aja nantinya. Nah, jadi bimbingan sendiri merupakan kegiatan mentoring yang dilakukan oleh dosen pembimbing. Dalam pekan riset ini, ada 4 kali bimbingan yang wajib diikuti oleh peserta bimbingan pekan riset. Pada pertemuan awal bimbingan, peserta akan diberikan pencerdasan terkait tema dari dosen yang berpengalaman. Selanjutnya, peserta akan diberikan materi tentang tahapan-tahapan dalam penulisan karya ilmiah yang baik dan benar, serta ada sharing session oleh dosen pembimbing. Pada saat sharing session ini nanti ada topik yang akan dibahas, yang mana topiknya itu masih berkaitan dengan tema besar pekan riset ekonomi yang sudah aku jelasin sebelumnya tadi. Boleh next? Nah, yang pertama ini bimbingan pertama akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023, dan untuk tempatnya sendiri ini akan diadakan secara online, yaitu melalui Zoom meeting. Waktu pelaksanaannya akan dimulai pada pukul 9 pagi hingga dengan selesai. Nah, pada bimbingan pertama ini, teman-teman peserta bimbingan akan membahas tahapan-tahapan penulisan karya tulis ilmiah, dimulai dari penulisan kata pengantar, daftar isi, sampai dengan bab 1. Di mana nanti juga teman-teman bakal didampingi sama dosen pembimbing yang juga akan memaparkan dan sharing session topik yang berkaitan dengan proyeksi ekonomi Indonesia menjelang Pilpres tahun 2024. Nah, selesai dengan bimbingan satu ini, nantinya ada penugasan bimbingan yang mana wajib untuk dikerjakan oleh peserta bimbingan dan dikumpulkan sebelum bimbingan kedua dimulai. Nah, tugasnya sendiri apa? Tugasnya itu menyusun bab 1 dan jangan lupa untuk dikumpulkan sebelum bimbingan kedua dimulai. Nanti mungkin untuk linknya akan diinfokan lebih lanjut lagi. Boleh next? Nah, selanjutnya yaitu bimbingan kedua, mungkin nggak berbeda jauh dengan bimbingan yang pertama. Untuk bimbingan kedua sendiri akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023. Nah, untuk tempat kegiatannya juga masih sama, yaitu diadakan secara online melalui Zoom meeting, dan untuk waktu pelaksanaannya mulai pukul 9 pagi hingga dengan selesai. Nah, bentuk kegiatan dari bimbingan kedua ini adalah pembahasan tahapan-tahapan penulisan karya tulis ilmiah dimulai dari bab 2 sampai dengan penulisan bab 3. Dosen bimbing juga akan memaparkan dan sharing session topik yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi oleh mahasiswa dalam membangun perekonomian di era 5.0. Nah, sama seperti bimbingan pertama tadi, di bimbingan kedua ini juga ada penugasan nih yang wajib banget teman-teman peserta bimbingan kerjakan dan kumpulkan, yaitu menyusun bab 2 dan bab 3. Jadi teman-teman boleh diperhatiin ya setiap penugasan-penugasannya, nantinya juga akan disertakan link pengumpulannya dari panitia. Boleh lanjut. Yang selanjutnya adalah bimbingan ketiga. Pada bimbingan ketiga ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Tempatnya juga masih sama, online melalui Zoom meeting, dan waktu pelaksanaannya dimulai pada pukul 9 pagi hingga dengan selesai. Bentuk kegiatannya yaitu pembahasan tahapan-tahapan penulisan karya tulis ilmiah pada bab 4,
di mana dosen bimbing juga akan memaparkan dan sharing session topik yang berkaitan dengan sinergitas mahasiswa dan pemerintah dalam membangun perekonomian dan politik nasional. Sama seperti sebelumnya, akan ada penugasan pada bimbingan ketiga, yaitu menyusun bab 4 dan dikumpulkan sebelum bimbingan 4 dimulai. Boleh next. Nah, yang selanjutnya ini adalah bimbingan terakhir sebelum acara conference, yaitu bimbingan keempat, yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023. Untuk pelaksanaannya sendiri akan dilaksanakan secara offline, jadi berbeda dengan bimbingan 1 sampai dengan 3 yang dilaksanakan secara online. Kalau bimbingan keempat ini akan dilaksanakan secara offline, yaitu bertempat di ruang sidang doktoral Lab KWU lantai 2, dan waktu pelaksanaannya masih sama, dimulai pada pukul 9 pagi hingga dengan selesai. Nah, pada bimbingan keempat ini, peserta bimbingan akan membahas tahapan-tahapan penulisan karya tulis ilmiah, dimulai dari penulisan bab 5, abstrak, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Akan ada sesi untuk penugasan di bimbingan 4, karena bimbingan 4 ini kan bimbingan terakhir ya, sebelum konferensi. Jadi untuk penugasannya sendiri nantinya akan menyusun bab 5, daftar pustaka, dan akan mengumpulkan karya final dari teman-teman peserta. Jadi nanti karya yang udah full dari awal sampai akhir itu akan dikumpulkan setelah bimbingan keempat ini, sebelum konferensi dimulai. Oke, jadi boleh next. Nah, rangkaian selanjutnya yaitu atau rangkaian puncak dari Pekan Riset Ekonomi, yaitu conference. Conference sendiri akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 September tahun 2023 bertempat di Hal KWU lantai 4, dan waktu pelaksanaannya dimulai pada pukul 8 pagi hingga dengan selesai. Nah, conference sendiri merupakan puncak sekaligus dari seluruh rangkaian kegiatan Pekan Riset Ekonomi. Dalam acara ini, satu karya terbaik dari peserta bimbingan akan dipresentasikan dan direview oleh pembicara conference yang merupakan ahli dalam bidangnya. Setelah itu, nantinya juga akan ada pemaparan materi terkait tema conference oleh pembicara utama di conference ini. Boleh next. Nah, yang selanjutnya adalah aspek penilaian. Pada saat bimbingan yang pertama itu ada keaktifan sebesar 5%, kesesuaian tema sebesar 5%, kelengkapan dan kesesuaian unsur 5%, kreativitas inovasi gagasan sebesar 20%, data sumber inovasi sebesar 20%, kedalaman analisis dan pembahasan sebesar 30%, dan edukasi sebesar 15%. Jadi teman-teman boleh diperhatikan nih bahwa aspek penilaiannya di situ ada keaktifan. Jadi aku harap teman-teman selama rangkaian Pekan Riset Ekonomi bisa aktif bertanya dan aktif menjawab pada saat bimbingan gitu, karena itu juga masuk dalam salah satu penilaian karya teman-teman juga. Boleh next. Yang kedua adalah penilaian kehadiran atau ada extra point nih. Jadi buat teman-teman yang setiap bimbingan atau setiap rangkaian dari Pekan Riset Ekonomi ini selalu hadir, itu nanti akan ada extra point buat teman-teman. Seperti apa? Itu yang pertama ada setiap peserta memiliki nilai kehadiran 20 poin di setiap pertemuan, dimulai dari TM hingga bimbingan 4, sehingga peserta akan mendapatkan ekstra poin 100 jika menghadiri 5 pertemuan. Jadi setiap pertemuan 20 dikalikan dengan 5 pertemuan, berarti ada 100 poin buat teman-teman di nilai akhir. Yang selanjutnya, bila peserta tidak hadir di salah satu pertemuan tanpa keterangan atau izin tidak sesuai SOP, maka di pertemuan tersebut poinnya akan hangus. Jadi 20 poin di pertemuan tersebut otomatis akan hangus apabila teman-teman ini nggak alpa ataupun nggak hadir tanpa keterangan atau tanpa izin sesuai SOP. Yang selanjutnya, apabila peserta tidak hadir dan izin sesuai SOP, maka kehadiran pada pertemuan tersebut akan dikurangi 5 atau dengan kata lain minus 5. Jadi buat teman-teman, semisal hari itu berhalangan hadir dan sudah izin sesuai dengan SOP kepada panitia, nantinya poin 20 teman-teman untuk pertemuan hari itu akan dikurangi 5. Jadi totalnya pada pertemuan hari itu aja itu 15 poin untuk pertemuan pada saat itu. Yang terakhir adalah penilaian ini nantinya akan ditotal dengan penilaian juri di akhir acara. Jadi ekstra poin ini nantinya akan ditambahkan dengan penilaian sebelumnya yang udah aku sebutkan penilaian juri tadi gitu. Boleh next.
Nah, selanjutnya aku akan jelaskan tentang SOP perizinan bimbingan pre. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti mau izin atau mungkin tiba-tiba berhalangan hadir, boleh diperhatikan ya, karena ini juga masuk kepada penilaian extra point yang udah aku jelasin sebelumnya. Yang pertama, peserta yang tidak dapat menghadiri kegiatan technical meeting wajib menghubungi narahubung yang tertera dengan memperhatikan maksimal waktu yang telah ditulis. Yang kedua, peserta yang tidak menghadiri kegiatan technical meeting wajib menyampaikan alasan yang logis disertai bukti yang jelas dan dokumentasi yang mendukung. Yang ketiga, peserta tidak menghadiri kegiatan tanpa adanya keterangan yang jelas, maka akan mengurangi poin penilaian karya tulis sesuai dengan yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi, seperti udah aku jelasin sebelumnya, bahwa teman-teman kalau misalnya berhalangan hadir, wajib banget untuk izin sesuai dengan SOP. Oke, boleh next. Nah, ini ada tambahan catatan lagi untuk para peserta bimbingan riset. Yang pertama adalah peserta diharapkan untuk berpartisipasi aktif mengikuti seluruh rangkaian acara karena akan ada peserta terbaik di setiap bimbingan dan akan diumumkan pada saat conference. Jadi buat teman-teman dari awal aku udah ingetin untuk selalu aktif. Kenapa? Karena nantinya juga akan ada peserta terbaik nih di setiap bimbingan yang selalu aktif yang nantinya akan diumumkan pada saat conference. Yang kedua, pada saat conference nanti akan diumumkan 3 karya terbaik dari seluruh karya yang telah dikumpulkan oleh peserta bimbingan Pekan Riset Ekonomi. Dan yang terakhir, bagi peserta yang sudah upload Tribun namun belum tag Instagram Pekan Riset, dimohon untuk segera tag @pekanriset karena hal ini termasuk dalam penilaian juga. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin udah upload Tribun tapi belum tag Instagram Pekan Riset boleh diperhatiin lagi ya. Oke, boleh next. Nah, yang terakhir aku mau sampaikan penugasan untuk technical meeting hari ini. Jadi, setelah technical meeting ini nanti akan ada penugasan teman-teman. Nah, untuk penugasannya sendiri adalah menentukan judul dan subtema yang kemudian dikumpulkan melalui link Google Form yang udah ditulis di situ oleh panitia. Nah, jadi teman-teman tadi kan aku udah sempat sebutin juga tuh ada 6 subtema. Teman-teman bisa pilih salah satu dari subtema itu, lalu menentukan judul dan jangan lupa untuk dikumpulin di link di form yang udah dikasih sama panitia. Oke, jadi teman-teman boleh diperhatiin dan jangan sampai lupa ya teman-teman buat ngumpulin sesuai dengan instrukturnya. Boleh next? Baik, karena sesi pemaparan materi sudah selesai, oleh karena itu aku kembalikan lagi ke MC. Terima kasih semuanya. Terima kasih Fafa atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih bingung atau masih kurang paham, bisa ditanyakan kepada panitia. Dipersilakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu dan akan dipersilakan oleh MC.
Oke, mungkin teman-teman, kita bakal tunggu sampai pukul 10.50. Apabila ada pertanyaan, boleh banget nih langsung di raise hand atau boleh juga diketik di kolom komentar. Oke, mungkin ada satu penanya, untuk Raihan Zufariza, boleh untuk on mic atau juga boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Permisi, izin masuk. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa? Oke, saya izin bertanya, Kak. Eee, dalam penugasan technical meeting, itu kita diberi pilihan memilih subtema itu lebih dari satu. Nah, kira-kira, eee, maksimal berapa, Kak? Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan tadi, seperti yang, Raihan bilang, milih subtema kan bisa lebih dari satu, kira-kira maksimal berapa subtema? Jadi, dari kami jawaban maksimal untuk subtema yakni 2 subtema. Apakah menjawab atau mungkin ada pertanyaan lainnya, Raihan? Sudah menjawab, terima kasih banyak, Kak. Baik, untuk memperjelas saja, mungkin, bisa 2 subtema, bisa 2 judul, atau mau satu subtema, satu judul juga, nggak apa-apa gitu, teman-teman. Baiklah, mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, terkait technical meeting Pekan Riset Ekonomi, kali ini, boleh banget langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Teman-teman boleh banget nih untuk aktif bertanya, karena seperti yang telah dijelaskan tadi, pastinya ada poin keaktifannya untuk para peserta di Pekan Riset Ekonomi. Jadi teman-teman yang mau bertanya, boleh banget langsung on mic atau kirim pertanyaan di kolom chat. Oke, ternyata ada penanya selanjutnya, buat Reza Ahmad Ramadan, dipersilakan untuk on mic. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya mau bertanya, kan dalam buklet teknis sempat dijelaskan bahwa judul tidak boleh ditulis menggunakan kata seperti analisis, studi, atau tinjauan. Nah, jika ternyata penelitiannya tentang efisiensi antar satu variabel dengan variabel lain atau terkait dengan pendalaman riset sebelumnya, itu bagaimana ya Kak nantinya? Mohon solusinya. Terima kasih. Baik Reza, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Untuk Reza mungkin boleh diulangi sekali lagi pertanyaannya, agar, bisa diperhatikan oleh panitia juga. Oke, jadi ini pertanyaan saya adalah, bahkan dalam buklet teknis sempat dijelaskan bahwa judul tidak boleh ditulis menggunakan kata seperti analisis, studi, atau tinjauan. Nah, jika ternyata penelitiannya tentang efisiensi antara satu variabel dengan variabel yang lain atau terkait dengan pendalaman riset yang telah dilakukan sebelumnya, itu bagaimana? Mohon solusinya. Terima kasih.
Baiklah, menunggu tim acara untuk menjawab pertanyaan dari Reza, apabila ada teman-teman lain yang ingin menanyakan pertanyaan, boleh langsung raise hand atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Oke, ternyata ada penanya selanjutnya dari Muhammad Raihan Zalifunas. Permisi Kak, saya mau tanya. Mengenai untuk pengumpulan setiap progres karya tulis dalam bentuk Word itu nanti, harus dicicil tiap pertemuan bimbingan, apa bisa sekalian jadi ngumpulin ya Kak? Baik, di sini saya akan membantu menjawab. Di sini nanti panitia akan menyediakan link pengumpulan progres karya tulis ilmiah. Jadi, setiap pertemuannya, para peserta harus menyicil atau memberikan progres yang telah dikerjakan sesuai dengan, materi yang telah dibawakan di bimbingan-bimbingan tersebut. Nah, jadi, saran kami, untuk teman-teman, peserta untuk mengikuti rules-nya yakni, untuk setiap, bimbingan atau setiap pertemuan harus, mengumpulkan progres dari karya tulis yang telah dibuat, begitu. Untuk Raihan, apakah bisa menjawab? Bisa Kak, terima kasih atas informasinya. Baik, sama-sama.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Reza Ahmad. Sebelum itu, saya ulang dulu ya pertanyaannya tadi, benar nggak? Tentang buklet tenis ada judul tidak boleh tentang analisis dan efisiensi. Nah, apabila penelitian tentang hubungan variabel itu bagaimana solusinya? Benar begitu, Reza? Benar. Nah, itu dari kita, itu kita perbolehkan ya. Oke, terima kasih Imam. Sama-sama. Apakah teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Mungkin kita tunggu ya teman-teman sampai pukul 11:02. Apabila tidak ada lagi, maka sesi Q&A akan kita tutup. Jadi untuk teman-teman, yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh banget langsung raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Oke, sepertinya, udah lewat pukul 11:02 dan ternyata tidak ada lagi penanya. Mungkin, demikian, sesi, Q&A kita. Terima kasih untuk peserta yang telah mengajukan pertanyaan, dan terima kasih banyak juga untuk panitia yang telah menjawab pertanyaan. Baiklah, kemudian, tidak terasa kita sudah berada pada penghujung acara pada Technical Meeting Pekan Riset Ekonomi tahun 2023. Sebelum mengakhiri acara, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing atas kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa tidak pernah selesai. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti technical meeting Pekan Riset Ekonomi 2023. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga semangat dalam mengikuti rangkaian kegiatan Pekan Riset Ekonomi 2023. Semoga kedepannya peserta yang hadir pada hari ini bisa meraih hasil yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Saya Imam Hafid Primayoga dan rekan saya Ardita Nabila Situmorang selaku MC pamit undur diri. Atas nama panitia penyelenggara, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala salah kata dan perilaku yang kurang berkenan di selama acara berlangsung. Saya akhiri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk panitia dan peserta diharap untuk out dari room meet kita, dan untuk panitia mungkin boleh tinggal sebentar. Para peserta dipersilakan untuk leave dari room meet kita. Terima kasih banyak teman-teman.